Saudara yang saya kasih dimanapun saudara-saudara berada, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita mengawalinya dengan doa. Jikalau sesaat lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami percaya roh Tuhan ada padaku, ada pada kami semua. Sehingga roh Tuhan juga yang memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan kehendak dan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih, saya mengajak membaca Bilangan, ya, kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ke-13. Saya bacakan demikian. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah firman Tuhan. Singkat sekali bacaan Alkitab kita pada hari ini, dan mungkin juga timbul pertanyaan, lalu apa maknanya sih bacaan ini tadi? Apa maknanya Musa yang berseru kepada Tuhan, memohon supaya menyembuhkan dia? Siapakah dia itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini memang pendek sekali, tetapi memiliki latar belakang yang menarik. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, dari Bilangan pasal 12 tadi, kita menemukan jawabannya. Miriam dan Harun itu mengusik Musa, berusaha untuk memberontak kepada Musa atau terhadap Musa. Dan hal itu menimbulkan amarah pada diri Allah. Karena Allah menganggap bahwa tidak sepatutnya Harun dan Miriam melakukan hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibatnya kemudian Miriam terkena tulah, yaitu penyakit kusta. Melihat Miriam menghadapi atau mengalami atau mendapatkan penyakit yang mengerikan itu, maka Harun dengan segera memohon kepada Musa supaya Musa mengampuni Miriam dan memohon pengampunan atau memohon kesembuhan dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah ia kemudian menolak permintaan Harun dan membiarkan saja Miriam menanggung penderitaan seperti itu? Ternyata tidak. Musa kemudian memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dan dengan demikian juga menyembuhkan Miriam. Miriam, Harun, dan Musa adalah keluarga, saudara bersaudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bulan keluarga ini, kita juga diajak merenungkan relasi-relasi yang ada di dalam keluarga. Sudah barang tentu, setiap keluarga atau di dalam setiap keluarga pasti bisa terjadi konflik satu kepada yang lain. Mungkin juga di dalam konflik itu ada anggota keluarga yang berlaku sedemikian menyakitkan, sehingga bisa saja menorehkan luka batin di dalam diri, di dalam hati saudaranya yang lain. Itu nampaknya tidak terhindarkan, bisa terjadi, bisa dialami oleh keluarga manapun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Musa berdoa memohon supaya Allah menyembuhkan Miriam, kesembuhan itu tidak selalu harus dikaitkan dengan sakit penyakit, tetapi kesembuhan atau pemulihan itu juga bisa dikenakan untuk situasi dan keadaan. Apabila di dalam keluarga itu terjadi situasi yang memprihatinkan di mana satu dengan yang lain sudah dikuasai oleh kemarahan, permusuhan, dan kebencian, maka sungguh ini keluarga yang sakit dan oleh karena itu perlu disembuhkan. Allah berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan keluarga ini. Dan apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga yang merindukan pemulihan bagi keluarganya? Dua hal yang penting yang diajarkan dari sikap Musa ini adalah, satu, memohon dan berseru kepada Allah supaya Allah memulihkan, menyembuhkan. Dan yang kedua adalah semangat cinta damai.
Musa tidak ingin atau tidak mau menyimpan dendam, tidak mau melukai atau membalas sikap dan perbuatan Miriam ya, yang telah menyakiti dirinya, tetapi ia memaafkan, dan inilah sikap cinta damai yang sangat penting untuk pemulihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita juga rindu keluarga kita dipulihkan, maka mintalah kepada Allah, tetapi juga tumbuhkan di dalam hati, di dalam diri kita semangat cinta damai, kesediaan untuk saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling melupakan kesalahan. Maka sungguh Allah akan bekerja dengan sikap, dengan melalui sikap-sikap seperti itu untuk menghadirkan pemulihan, kesembuhan, dan kedamaian di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, biarlah firman-Mu itu membekali kami untuk membangun keluarga yang baik, menciptakan suasana damai, sukacita, dan dipenuhi dengan kebahagiaan bagi keluarga kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.